Mari kita masuk di dalam ibadah kita dengan kita mengangkat pujian pertama kita yang mengajak kita untuk datang kepada Tuhan dan menikmati kekudusan hadirat Tuhan. Suci, 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 Allah Maha Tinggi. Puji kami naikkan di pagi yang sepi. Suci, 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 Allah Maha Kasih. Allah Tritunggal, mulia tak terperi. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita pujikan pujian ini. Suci, suci, suci. Suci, 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 Allah Maha Tinggi. Puji kami naikkan di pagi yang sepi. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, mulia tak terperi. Suci, 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 Allah yang dipuja oleh para saleh di surga dan dunia. Ribuan malaikat sujud menyembahnya. Allah yang agung selama-lamanya. Suci, 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 walau tersembunyi, walau tak terlihat oleh orang kecil. Hanya Tuhan suci, lain tiada lagi. Kuat sempurna, indah dan murni. Suci, 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 Allah Maha Tinggi. Alam seluruhnya menyanyi tak henti. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, mulia tak terperi. Saya akan membacakan ayat untuk panggilan berbakti kita dari 2 Tawarikh 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang kembali kepadamu ya Tuhan pada hari ini, di mana kami datang, kami ingin berbakti kepadamu ya Tuhan. Kami ingin memuji-muji Engkau, kami ingin beribadah ya Tuhan. Tolonglah kami, bersihkan hati kami daripada yang jahat ya Tuhan, jauhkan dari pikiran-pikiran yang tidak baik,
sehingga kami boleh fokus mendengar firman Tuhan dan melakukan ibadah kami dengan baik ya Tuhan. Biarlah ibadah ini Engkau boleh menerimanya dengan senang hati ya Bapa. Dan bawalah kami pulang dengan sejahtera dan sukacita ya Tuhan daripada-Mu. Dan kami mengingat teman-teman kami yang tidak bisa hadir pada saat ini, Engkau tahu di mana mereka berada, kiranya Engkau juga mau menyertai mereka. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sambil tetap berdiri, saya undang jemaat sekalian untuk saling bersalaman, satu dengan yang lain mengucapkan selamat hari Minggu dan membagikan sukacita yang berasal dari Tuhan. Satu sukacita kalau kita bisa bertemu dengan saudara seiman, dan pertanyaan klasik adalah apa yang saya bisa bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kalau kita mulai dengan berbicara tentang bagaimana Allah tetap setia kepada kita. Great is thy faithfulness. Mulia setiamu, ya Bapa. Tak selintas pun sinarmu lenyap. Engkau tetap kasihmu pun teguhlah. Bagai yang sudah, rahmat-Mu tetap. Mari kita pujikan pujian ini. Mulia setiamu, ya Allah Bapa. Mulia setiamu, ya Allah Bapa. Tak selintas pun sinarmu lenyap. Engkau tetap, kasihmu pun teguhlah. Bagai yang sudah, rahmat-Mu tetap. Mulia setiamu, mulia setiamu. Rahmat-Mu ku alami selalu. Yang ku perlukan telah tersedia. Mulia setiamu, ya Tuhanku. Musim beralihlah, waktu berlalu, surya, bulan, bintang di angkasa turut bersaksi dengan segenap alam atas setia dan rahmat Bapa. Mulia setiamu, mulia setiamu. Rahmat-Mu ku alami selalu. Yang ku perlukan telah tersedia. Mulia setiamu, ya Tuhanku. Hapusnya dosaku, damai abadi, jalan yang terang karena pimpinanmu. Kuasa kini kelak kemenangan, hujan berkat ku rasakan selalu. Mulia setiamu, mulia setiamu. Rahmat-Mu ku alami selalu.
kan telah tersedia. Mulia setiamu ya Tuhanku. Coba silakan duduk. Seluruh majelis menyambut semua jemaat yang berbakti pada hari ini, baik secara face to face maupun secara online. Kiranya firman Tuhan akan terus memperkuat persekutuan kita hari ini dan menguatkan iman dan juga memberi sukacita dan berkat. Kami mengundang jemaat untuk dapat hadir dan menghadiri kebaktian di gedung Gereja Bawin Baptist Church ini. Apabila berhalangan datang, dapat bergabung secara online melalui Zoom meeting dengan ID yang tertera di buletin ini. Untuk khotbah minggu ini dan minggu-minggu yang telah berlalu dapat didapatkan dari YouTube dengan menggunakan link YouTube yang juga ada di buletin ini. Jemaat diingatkan bahwa minggu depan adalah minggu 1 bulan November. Gereja akan mengadakan sakramen perjamuan kudus pada kebaktian sore. Kiranya jemaat dapat mempersiapkan diri untuk mengikutinya. Dan ada sebuah berita yaitu dari Alena. Hari ini ibunya pulang ke Indonesia dan ia menitipkan salam untuk SBI, jemaat SBI. Untuk persekutuan doa bersama, seluruh jemaat diundang untuk dapat mengikuti persekutuan doa bersama yang diadakan pada hari Kamis tanggal 2 November jam 20 sampai selesai. Grup ini adalah grup WhatsApp doa bersama SBI. Bagi jemaat yang ingin ikut ataupun mempunyai pokok doa yang ingin didoakan, kiranya dapat menghubungi koordinator acara doa ini yaitu Saudari Diana J. melalui teks SMS atau WhatsApp yang tertera di sini. Ibu Diana ada di sini, jadi jangan lupa nanti untuk menghubunginya. Untuk persekutuan pemahaman Alkitab, PA akan diadakan kembali melalui zoom.com yang akan dipimpin oleh Pendeta Ignatius Seta pada hari Jumat, tanggal 10 November jam 19.30 sampai selesai. Zoom ini juga mempunyai ID yang sama yang tertera di buletin ini. Bagi jemaat yang tertarik bisa mengikuti PA ini atau mengundang orang lain untuk dapat menghubungi majelis yaitu Bapak Edwin dengan nomor WhatsApp beliau yaitu juga tertera di buletin ini. Untuk informasi Zoom dan masuk WhatsApp grup melalui SBI and official announcement. Persekutuan keluarga SBI. Kita akan memulai lagi persekutuan keluarga SBI yang sempat tertunda, yang kembali akan dipimpin oleh Pendeta Ignatius Seta pada hari Jumat tanggal 10 November jam 10.30 sampai selesai. Tema yaitu keluarga kudus dari Efesus 5. Di rumah Ibu Marda di 2 Sendon Circuit Forest Hill dan diadakan potluck lunch. Jemaat diundang untuk menghadiri acara ini. Dan juga hari ini kita ada surprise karena Ibu Bagus yaitu Jen berulang tahun pada hari Jumat kemarin. Jadi kita akan mendapat makanan yang enak. Jadi kita lihat saja nanti makanan apa ya. Jadi jangan cepat-cepat pulang. Terima kasih. Mari kita lanjutkan dengan doa syafaat kita yang dibawakan oleh Pak Bagus. Apakah ada pokok doa dari saudara-saudara sekalian untuk pokok doa syafaat? Saya mendapatkan satu pokok doa, Pak Gunawan berhalangan hadir karena ada di Brisbane, jadi minta pokok doa. Apakah ada saudara lain yang ada pokok doa, Bu Oma Siti? Untuk kesehatan, ya akan didoakan Oma Siti. Ada lagi pokok doa lain, Bu Diana? Untuk PR application, ya diingat. Oh oke. Ya, diingat Bu Cindy, thank you. Ada lagi pokok doa yang lain? Jika tidak ada, kita akan masuk di dalam pokok doa kita. Mari kita menyatukan hati bersama-sama, kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami berterima kasih sekali lagi. Ketika kami disatukan, ketika kami dikumpulkan, kami diingatkan, Engkau adalah Tuhan yang memelihara kami, Engkau adalah Tuhan yang memiliki kehidupan kami. Dan karena itu ya Tuhan, saat ini kami mendoakan untuk pemberitaan Injil Kristus di seluruh dunia. Di masa yang sulit di mana jemaat Kristus mendapatkan banyak sekali tantangan di dalam keimanan mereka, kami berdoa ya Tuhan supaya mereka boleh, para jemaat ini boleh diingatkan terus untuk datang kepada persekutuan, komunitas, dan memiliki satu hal yang dapat menguatkan mereka dalam komunikasi dan relasi dengan Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak untuk bangsa dan negara kami, untuk Australia dan Indonesia. Engkau sendiri yang akan memimpin dan memberikan hikmat kepada para pemimpin negara, supaya mereka boleh memiliki rasa takut akan Tuhan dan mereka boleh belajar untuk memikirkan apa yang menjadi kepentingan bagi kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepentingan mereka sendiri. Mendoakan untuk perang yang ada di Ukraina maupun di Timur Tengah. Kami berdoa ya Bapak, kiranya damai sejahtera Kristus dinyatakan untuk dapat menekan atau mengurangi angka kematian yang sia-sia dan penderitaan yang akan dialami oleh banyak orang. Kami mendoakan untuk saudara-saudari kami di SPI. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang berhalangan hadir saat ini. Kami berdoa untuk GVV, kami berdoa untuk Pak Gunawan. Engkau sendiri yang kiranya memberikan pertolongan, tuntunan, dan pemeliharaan kepada mereka. Kami juga mendoakan untuk beberapa pokok doa yang menjadi beban dari jemaat kami. Kami mendoakan untuk aplikasi PR bagi Diana Yohanes. Engkau sendiri yang akan menyertai dan mendampingi segala sesuatunya. Kami juga mendoakan Tuhan untuk Ibu Susi, mama dari Alina, yang hari ini kembali ke Indonesia. Dan Alina meminta untuk mendoakan untuk proses aplikasi visa berikutnya untuk mamanya, supaya segala sesuatu ya Tuhan boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami membawa juga pergumulan untuk kesehatan bagi jemaat kami, mendoakan untuk Oma Siti dalam kondisi kesehatannya. Engkau sendiri yang kiranya menilik dan menolong anakmu ini ya Bapa, memakai obat-obatan yang dipakai untuk boleh memulihkan dan menguatkan dia. Kami juga mengingat Filbert, kami berdoa Engkau sendiri yang kiranya menolong dia yang sudah 1 minggu ini sakit flu parah. Engkau sendiri yang kiranya memakai waktu istirahat dan juga waktu di mana dia boleh memakai obat-obatan dan dia boleh beristirahat dengan sepenuhnya, mendapatkan pemulihan kesehatannya kembali. Kami mendoakan untuk jemaat SBI. Kami berdoa pertama-tama untuk pertumbuhan iman bagi jemaat-Mu. Dan kami juga mendoakan untuk pertambahan iman. Engkau sendiri yang kiranya memimpin dan menyertai dan menuntun, supaya kami jemaat SBI boleh makin dewasa dalam pengenalan akan Tuhan, semakin rindu untuk membagikan apa yang mereka pelajari dari cinta mereka kepada firman Tuhan dan menjadi berkat dan kesaksian bagi orang-orang yang lain. Kami mendoakan untuk Edwin dan Hani yang akan bepergian. Engkau sendiri yang kiranya menyertai supaya perjalanan mereka boleh disertai dan boleh selalu ada di dalam penyertaan dan tuntunan Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami menyerahkan dan meletakkan segala doa kami, pergumulan kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita siapkan diri kita untuk memberikan persembahan kita. Dan saya akan membacakan beberapa ayat dari Mazmur 67 ayat 5 sampai 7. 6 sampai 8 maksud saya. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya Allah. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Sambil persembahan diedarkan, mari kita angkat pujian give thanks, syukur kepada Tuhan. Give thanks, we
Silakan persembahan dengan doa. Puji syukur kami kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami ya Tuhan. Tanah-tanah boleh menghasilkan dengan subur, itu adalah karyamu bagi kami. Sehingga kami boleh hidup di bawah matahari ini ya Tuhan, hasil daripada karyamu juga. Bapa, berkatilah karya kami, berkatilah uang-uang yang boleh dikumpulkan, biarlah ia boleh dipakai untuk memuliakan kerajaan-Mu. Hanya adalah karena Engkau adalah Tuhan yang maha besar dan maha kasih. Sepatutnya Engkau dipuji terus ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan, dan saya mengajak kita untuk menyanyikan satu lagu yang mungkin bagi banyak saudara adalah satu lagu yang baru, tetapi saudara-saudara, kerinduan kami ketika mempersiapkan lagu ini adalah untuk mengingatkan kita kepada teladan Kristus. Saya mengundang kita untuk memperhatikan kata-kata yang dituliskan oleh lagu ini, yang ditulis oleh Bryson Smith. Consider Christ, lihatlah Kristus, sumber keselamatan kita, yang mengambil hukuman bagi kita, yang sekalipun dia tidak butuh untuk menyelamatkan kita, tetapi dia memberi diri sebagai penebus kita, memberikan dirinya sebagai domba yang dipersembahkan supaya dia dapat mengambil dosa-dosa kita dan memakukannya di atas salib. Inilah kemurahan Tuhan yang mengingatkan kita sekali lagi kepada anugerahnya. Mari kita pujikan pujian ini. Consider Christ, the source of our salvation. Consider Christ, the source of our salvation, that he should take the penalty for me. Though he was pure, a lamb without a blemish, he took my sins and nailed them to the tree. My Lord and God, you are so rich in mercy, me worth alone are not sufficient thanks. So take my life, transform, renew, and change me, that I might be a living sacrifice. Consider Christ, that he should trust his Father in the Garden of Gethsemane. Though full of dread and fearful of the anguish, he drank the cup that was reserved for me. My Lord and God, you are so rich in mercy, me worth alone are not sufficient thanks. So take my life, transform, renew, and change me, that I might be a living sacrifice. Consider Christ, for death he has defeated, and he arose, appeared for all to see. And now he sits at God's right hand in heaven, where he prepares a resting place for me. My Lord and God, you are so rich in mercy, me worth alone are not sufficient thanks. So take my life, transform, renew, and change me,
that I might be a living sacrifice. Mari kita tunduk kepala, kita siapkan hati kita untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, ketika kami memandang kepada Kristus, kami diingatkan tentang siapa kami, tentang apa yang kami lakukan, apa yang kami dapat berikan kepada Tuhan. Dan sekali lagi ya Bapa, Engkau menyadarkan kami betapa anugerah yang kami terima dari Kristus jauh lebih besar, jauh lebih indah, jauh lebih luhur dari apapun juga. Tuhan, dampingi, tuntun dan sertai setiap kami. Tolong kami ya Bapa supaya kami boleh belajar untuk dikuatkan oleh Tuhan sekali lagi ketika kami akan membaca firman-Mu, ketika kami akan merenungkan kebenaran-Mu, ketika kami akan melihat kepada Tuhan dan belajar untuk dikuatkan kepada Tuhan. Karena kami tahu, karena tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Ajar kami supaya kami boleh belajar untuk melihat kepada Tuhan, supaya kami boleh sekali lagi ya Bapa, diberikan jalan, diberikan kebenaran, diberikan kehidupan ke dalam keberadaan kami. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami hamba-Mu, semua anak-Mu siap untuk mendengar. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah kami yang setia, kami berdoa mengucap syukur dan berharap hanya kepadamu. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6 kita akan melihat ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-15. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-15. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-katanya, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sampai di sini pembacaan Alkitab yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman, memikirkan, merenungkan, dan menggumulkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, bagian yang kita baca hari ini adalah bagian yang kita kenal dan saya yakin sangat akrab di telinga kita. Perihal doa, siapa yang enggak tahu tentang doa? Perihal doa Bapa kami, siapa yang enggak ngerti tentang doa Bapa kami? Di gereja kita mengucapkan doa Bapa kami setiap minggu yang ketiga sebagai ungkapan kita untuk belajar, mengerti, mengenal tentang doa Bapa kami ini. Tetapi saudara-saudara, satu yang seringkali kita tidak sadari, yaitu ketika kita berbicara tentang apa sih makna dan maksud
dari pengajaran doa ini. Saudara-saudara, seringkali kita terjebak dengan pemikiran doa itu adalah satu hal yang kita gambarkan sebagai komunikasi antara Tuhan dengan manusia. Ketika saya dulu belajar Alkitab pertama kali, pengajar Alkitab saya mengatakan doa itu kan singkatan 3 huruf, DOA. Dialog antara orang dengan Allah. Masuk akal. Ya. Doa itu dialog orang dengan Allah. Saya ingat betul, saya waktu itu masih 17 tahun saudara-saudara. Saya angkat tangan dan saya tanya, itu definisi yang menarik Pak. Pertanyaannya, ketika kita berdoa, benarkah kita berdialog? Karena dialog itu menuntut respon. Dan saya belum pernah, koreksi saya jika saya keliru, saya mengatakan kepada beliau, koreksi saya jika saya keliru. Tapi ketika saya menaikkan doa Bapa kami misalnya, saya kok belum pernah dengar Bapa kami yang di surga, ya anakku, dikuduskanlah namamu, thank you loh ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Benar, kamu minta itu. Saya kok gak pernah dengar audible voice seperti itu. Yang lebih sering saya rasakan itu saya seperti berbicara kepada sesuatu yang saya tidak necessarily, tidak langsung mendapatkan responnya. Jadi dialognya ini di mana? Nah, ketika guru saya mendapatkan pertanyaan itu, dia garuk-garuk kepala dan dia mengatakan, itu pertanyaan yang bagus. Cuman saya nggak tahu jawabannya bagaimana. Jadi kamu cari bukunya ya, belajar sendiri tentang doa. Nah saudara-saudara, seringkali kita berteori tentang doa. Tetapi ketika kita sampai kepada pengajaran hari ini, saudara-saudara kita sampai kepada sebuah pemahaman. Masih ingat pelajaran seri 1 dan seri 2 dari Give, Fast and Pray? Bahwa apa yang kamu lakukan di tempat yang tersembunyi, Bapamu yang akan membalasnya kepadamu. Waspadailah ketika kamu mengerjakan pekerjaan kesalehanmu. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Itu yang menjadi sesuatu yang dilarang, sesuatu yang dihindari, sesuatu yang Tuhan Yesus tidak ingin kita lakukan. Dan di dalam pasal yang ke-6, saudara-saudara, Yesus mengatakan, apabila kamu berdoa, ini topik baru. Minggu lalu kita membahas tentang sedekah. Hari ini kita membahas tentang apabila kamu berdoa. Saudara, ini topik baru. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Janganlah berdoa seperti orang munafik. Sekali lagi saya mengatakan, saudara-saudara, ini minggu yang ketiga saya mengatakan ini, saya senang berkhotbah di sini. Kenapa? Karena teksnya ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Anda lihat terjemahan bahasa Inggrisnya, saudara-saudara. When you pray, do not like the hypocrites. Saudara, kata hypocrites yang kita terjemahkan sebagai kata munafik itu berasal dari bahasa Yunani, Hippokratos. Dan Hippokratos ini adalah pemain drama. Saudara, di dalam drama Yunani, orang itu pakai topeng. Dan dia akan ganti-ganti wajahnya dengan topeng, gitu ya. Nah, kalau Anda dari Jawa Barat, orang Sunda sangat tahu yang tari topeng, begitu ya. Yang Anda bisa ganti-ganti wajah dengan begitu cepat. Saudara-saudara, inilah yang Yesus katakan seperti, kalau kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Jangan berdoa karena kamu mengenakan topeng. Jangan kamu berdoa dengan mengenakan topengmu. Saudara, Yesus menekankan doa itu harus sesuatu yang otentik. Saudara, satu kali ayah saya ditugaskan untuk pergi ke di sinode yang lain untuk menghadiri pertemuan.
Dan saudara-saudara, dia di sana datang ke gereja di mana ada yang memimpin liturgi. Dan saudara-saudara, itu zaman ketika teknologi belum seperti sekarang. Dan saudara-saudara, pemimpin doanya rupa-rupanya nulis doanya pada kertas. Saat itu panas sekali dan kipas angin berjalan dengan keras, saudara-saudara. Jadi ketika si pemimpin doanya meletakkan kertas di depan, dia mengatakan, mari kita berdoa syafaat. Jemaat menundukkan kepala, dia meletakkan kertasnya, dan si pemimpin doa ini melipat tangan, kertas doanya kabur, saudara-saudara. Kena kipas. Maka ketika jemaat sedang menunggu gitu, ini doa syafaat kok nggak mulai-mulai, karena pemimpin doanya sedang sibuk ngejar kertas doanya yang kabur di dalam gedung gereja. Saudara-saudara, saya mengerti gitu ya, saya mengerti keterbatasan situasi sehingga dia ingin berdoa dengan teratur dan rapi. Tapi Yesus ingin menekankan, ketika kamu berdoa, hendaklah doa itu sesuatu yang otentik. Hendaklah doa itu sesuatu yang keluar dari hatimu. Sesuatu yang kamu bukan dibuat-buat supaya terlihat indah. Saudara-saudara, Yesus menekankan ini, mengajarkan ini karena apa? Karena pada masa itu konteks doa. Saudara, orang cenderung untuk berdoa dengan bahasa puisi yang berbunga-bunga, yang berbual-bual, tetapi tidak menghadirkan pengenalan kepada Tuhan. Yesus mengatakan, apabila kamu berdoa, jangan seperti orang munafik. Bagaimana cara kita bisa belajar doa supaya tidak seperti orang munafik? Supaya dilihat oleh orang lain, supaya kita mendapatkan upahnya pada di dunia, tetapi kita tidak mendapatkan yang di surga. Bagaimana cara kita menghindarkan semuanya itu? Kalau kamu berdoa, tutuplah pintumu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Yesus tidak mengajarkan tentang doa sekretif, doa yang rahasia. Tapi yang Yesus ajarkan adalah doa yang bersifat personal. Doa yang kita tidak malu untuk mengatakan apa adanya. Doa yang sungguh-sungguh keluar dari hati kita, keluar dari kedalaman diri kita. Lagi pula dalam doamu itu jangan bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-katanya, doanya akan dikabulkan. Apa doa yang bagus itu? Saudara-saudara, sayangnya kita hari ini hidup di dalam situasi atau zaman di mana segala sesuatu itu diukur dengan formalitas. Dan karena itu ketika bicara soal doa, bicara tentang khotbah, kita menggunakan ukuran waktu. Ketika doa itu makin panjang, makin keren. Ketika doa itu makin detail, itu membuat bulu kuduk berdiri. Tuhan hadir di sini. Di mana ukuran kehadiran Tuhan dinilai dari bulu kuduk, saudara-saudara. Sejak kapan kehadiran Tuhan itu diukur dari bulu kuduk? Yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus adalah, apakah kita tahu apa yang kita doakan? Do not be like them. Jangan kamu seperti mereka. For your Father knows what you need before you ask Him. Bapamu yang di surga tahu apa yang menjadi kebutuhanmu sebelum engkau meminta kepadanya. Dan saudara-saudara, karena Bapamu tahu apa yang kamu butuhkan, maka Yesus mengajarkan teladan doa. Teladan komunikasi doa. Nah, ini titik yang saya nikmati, saudara-saudara. Kenapa? Karena ketika kita mau belajar komunikasi doa, siapa yang kita perlu pelajari dulu? Apa yang kita perlu pelajari dulu? Jawabannya adalah kenali pribadinya, kenali tokohnya, siapa yang Anda mau berbicara. Saudara-saudara, istri saya adalah orang yang kalau ngomong apa adanya.
Dia nggak akan bertele-tele, dia nggak akan panjang lebar. Kamu maunya apa? Ngomong langsung, gitu ya. Nah, saudara-saudara, ini adalah cara komunikasi dan ini adalah sesuatu yang membuat kita mengerti. Oh, kalau orangnya seperti ini, maka kalau kita ngomong harus langsung. Apakah Anda sadar? Itu yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Jangan kamu seperti mereka. Bapamu tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu, Anda pernah membaca bagian itu enggak? Doa Bapa kami itu bukan pengajaran out of the blue. Pengajaran yang mendadak. Yesus mengatakan inilah doa. Tetapi pengajaran yang diberikan di dalam pemahaman, kalau kamu tahu Bapamu, kalau kamu kenal Bapamu, kalau kamu mengerti Bapamu itu seperti apa, cara bicaranya seperti apa, gaya komunikasinya itu seperti apa. Karena itu, nah saudara-saudara, kalau kamu sudah tahu Bapamu itu seperti itu, berdoalah demikian. Saya setuju, penegasan dan penekanan ini adalah teladan doa. Ini adalah contoh, ini adalah template, ini adalah role model dari sebuah doa, komunikasi dengan Tuhan. Doa yang seperti apa sih? Doa yang terus terang, doa yang tidak bertele-tele, doa yang langsung pada tujuannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Apa tujuan berdoa? Begitu kita menaikkan doa ini, saudara-saudara, Bapa kami yang di surga. Apa motivasimu berdoa? Untuk menambah besar rumahmu? Untuk menambah harta milikmu? Untuk menambah popularitasmu? Untuk menaikkan kehebatanmu di antara orang lain? Bagaimana itu menguduskan Tuhan? Sejauh apa itu dapat memuliakan Tuhan? Tuhan, saya minta kesembuhan. Amin. Tapi apakah ketika engkau disembuhkan, engkau akan memuliakan Tuhan? Atau engkau akan keliling dan mengatakan, Tuhan melakukan mujizat kepada saya karena saya dekat sama Tuhan. Kamu kurang dekat sama Tuhan, makanya kamu enggak sembuh. Apakah itu motivasimu? Apa yang menjadi tujuan doamu? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Bagaimana cara kita menguduskan Tuhan? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berapa banyak doa kita? Isinya adalah jadilah kehendakku di surga seperti di bumi. Tuhan, saya di bumi ini punya ini loh Tuhan. Nanti di surga jangan lupa ya taruh yang seperti ini ya. Supaya saya nanti bisa senang kalau saya ke surga sana. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bagaimana cara kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Bagaimana kita menyadari kehendak Tuhan? Bagaimana kita bisa mengalami karya Tuhan dalam hidup kita? Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Kenapa kok secukupnya? Bukankah Tuhan itu maha besar? Bukankah Tuhan itu maha kaya? Bukankah Tuhan itu maha hebat? Kenapa kita tidak minta berikanlah hari ini makanan kami untuk 3 bulan ke depan? Supaya kami enggak kelaparan. Kenapa Yesus mengajar berikan kami hari ini makanan kami yang secukupnya? Karena manusia gampang lupa. Karena manusia gampang sombong. Karena keberdosaan kita, saudara-saudara, seringkali membuat kita lalai untuk berterima kasih kepada Tuhan. Bayangkan kalau Tuhan memberikan berkat selama 3 bulan berturut-turut. Wah, bulan pertama masih sukacita memuji Tuhan, senang. Bulan yang kedua kebiasaan terima berkat Tuhan. Masih ada syukur kepada Tuhan enggak? Masih mau membagikan berkat Tuhan enggak? Masuk bulan yang ketiga, selalu terima berkat Tuhan. Tiap hari, sudah 2 bulan berjalan. Masih semangat memuliakan Tuhan enggak? Atau kita sudah mulai berpikir, saya loh anak spesialnya Tuhan. Dikasih berkat 3 bulan, enggak berkeputusan.
Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, pengampunan itu bukan hal yang gampang. Mengampuni itu bukan hal yang gampang. Dan seringkali gara-gara hal mengampuni inilah kita jatuh kepada pencobaan. Apa yang mencobai kita? Sikap kita kepada orang lain, tindakan kita kepada sesama. Dan Yesus mengajar kita supaya kita tidak terjebak kepada cobaan iblis, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Dan itu sebabnya dia menekankan, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni, apa gunanya kamu berdoa? Untuk siapa kamu berdoa? Dan atas nama siapa kamu berdoa? Doa bukan rutinitas agama. Doa adalah percakapan dengan Tuhan. Percakapan karena kita mau mendengar Tuhan, mau belajar dari Tuhan. Jadi doa itu dialog bukan, Pak? Kok saya nggak pernah dengar suara Tuhan? Kok saya nggak pernah dengar jawaban dari Tuhan? Doa adalah sebuah dialog ketika kita berinteraksi dengan suara Tuhan kepada kita, firman Tuhan kepada kita. Ketika kita tekun dalam pembacaan Alkitab, ketika kita bertekun dalam pengajaran dari Tuhan, kita akan mendapatkan tuntunan pemeliharaan Tuhan. Ketika kita tidak mampu mengampuni orang lain, apa yang harus kita lakukan? Doa. Karena doa akan mendorong kita untuk kembali kepada firman dan diingatkan kepada kasih setia Tuhan. Ketika kita tidak mampu untuk melihat orang lain dengan dengan tatapan mata, mungkin karena mereka bersalah kepada kita, mungkin mereka malu kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Doa. Berdoalah untuk mereka, dan doakan juga dirimu supaya engkau dapat mengasihi orang yang membenci kamu. Bukankah itu kutipan dari firman Tuhan? Ketika kita bertanya-tanya, Tuhan, ini jalannya Tuhan bukan? Apa yang harus kita lakukan? Doa. Karena ketika kita berdoa, kita akan meletakkan diri kita di bawah kehendak Tuhan. Bapa kami yang di surga. Apa motivasi doamu? Apa tujuan doamu? Dikuduskanlah namamu. Bagaimana caranya? Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami dapat mempraktekkan kebenaran ini di dalam kehidupan kami. Mari kita berdoa. Seringkali Tuhan kami datang dengan membawa angan-angan. Seringkali ya Bapa kami datang dengan membawa bayangan, membawa mimpi, dan kadang juga membawa tuntutan kepada Tuhan. Ampuni kami Bapa. Ketika kami hari ini diingatkan tentang hidup doa kami, ajar kami untuk berelasi dengan Tuhan. Ajar kami untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Ajar kami untuk kami dapat menikmati hidup bersama dan di dalam Tuhan. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Engkaulah pemimpin, penuntun, pemilik hidupku. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami dapat memuliakan nama-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita dengan menaikkan pujian Be Thou My Vision. Kaulah Tuhan, surya hidupku. Kalau Engkau ada, yang lain itu kurang penting. Siang malam Engkau hadir dalam hidupku. Di hadirat-Mu, hanya di hadirat-Mu,
jiwaku tenang. Di dalam Confessions dari Saint Augustine, Santo Agustinus, dia menuliskan, Tuhan, Engkaulah satu-satunya pemilik hidupku. Ketika Engkau tidak ada, hatiku akan selalu gelisah. Itulah yang mendasari kalimat dalam lagu ini. Di hadirat-Mu, hanya bersama dengan Engkau Tuhan, jiwaku tenang. Mari kita pujikan pujian ini, Kaulah Tuhan surya hidupku. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku serta-Mu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan, ku satu penuh. Mari kita berdiri. Kaulah bagiku tempat berteduh, Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu, kuasa surgawi Engkau kuasaku. Tak ku hiraukan pujian fana, hanya Engkaulah pusaka bakal. Raja di surga Engkau bagiku, harta abadi bahagia penuh. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita mengenal Allah yang kepada siapa kita berdoa. Dan kita menikmati komunikasi dengan Dia, berdialog dengan Dia. Karena kita tahu Allah menjanjikan berkat untuk menyertai kita supaya kita dapat menjadi saluran berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa yang diberikan melalui pengorbanan Kristus Yesus dan yang terus kita alami dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk saat teduh. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.